Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat rohani, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini adalah perseteruan antara Goliat dengan Daud. Tentu saja kalau cerita yang kita tahu secara fisik dan secara kesiapan dengan senjata, Daud tidak akan memungkinkan memenangkan perseteruan itu. Dengan sombongnya Goliat, bangsa Filistin yang menantang bangsa pilihan Tuhan. Dengan sombongnya dan gagahnya seorang Goliat menantang kesiapan atau siapa yang mampu untuk mengalahkan Goliat. Tetapi hal itu ialah yang mau kita lihat, bagaimana Tuhan memilih Daud untuk mengalahkan Goliat. Dari segi fisik tidak akan mungkin Daud memenangkan pertempuran itu. Sebab Goliat jauh lebih besar daripada Daud. Tetapi dari cerita yang kita tahu bahwa sungguh Daud memenangkan pertempuran. Bahwa sungguh Daud mengalahkan Goliat. Itulah fakta yang terjadi. Dan itulah fakta yang terjadi dalam sejarah Alkitab. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita ambil sebagai renungan di dalam firman ini? Bahwa terkadang begitu banyak persoalan kehidupan tidak sebanding dengan kemampuan kita untuk menghadapi persoalan. Bahwa segala persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap harinya tidak sebanding dengan kemampuan secara logika untuk menghadapi persoalan itu. Nah, untuk itu dalam hal ini kita mau pelajari bagaimana Daud sebagai orang yang dipilih Tuhan, bagaimana Daud sebagai orang yang terpilih untuk menerima tantangan daripada Goliat itu sendiri. Bahkan dia bisa memenangkan. Untuk itu Bapak Ibu, terkadang tantangan bisa membuat kita goyah. Sebab kita jauh memikirkan, kita tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan. Namun, apa yang bisa kita perbuat? Kita melihat tadi bagaimana kemampuan daripada Daud. Bagaimana kita bisa melihat keperkasaan Tuhan menempatkan Daud yang jauh lebih kecil daripada ukuran badan atau ukuran tubuh daripada Goliat. Tetapi ketika Tuhan menempatkan Daud dalam posisi itu, Tuhan juga bisa menghantarkan kemenangan bagi Daud. Nah, itu juga yang mau kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tantangan yang bisa membuat kita goyah bisa kita kalahkan. Tantangan yang membuat kita lemah bisa kita menangkan. Untuk itu bagaimana kita membuat diri kita, menempatkan diri kita sebagai pemenang atas apa yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang datang. Untuk itu kita boleh katakan bahwa percaya pada Tuhan akan membuat kita memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tantangan itu. Percaya kepada Tuhan bisa membuat kita memenangkan tantangan-tantangan yang lebih besar yang kita bayangkan bisa mengalahkan kehidupan kita. Sama seperti Daud, ketika Allah peduli atas umatnya,
maka dia memenangkan pertempuran antara Daud dengan Goliat. Bapak Ibu, Daud tidak memandang situasi yang menantang itu dengan cara pandang manusianya, tetapi dia memandang dengan cara pandang Allah. Dia tahu bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa manusia. Dan Daud tahu bahwa campur tangan Tuhan jauh melebihi bagaimana manusia mengandalkan kehidupannya. Hanya dengan sebuah batu kecil, hanya dengan sebuah batu yang sangat-sangat kecil, Daud bisa memenangkan dan mengalahkan Goliat yang gagah perkasa dan memiliki pengalaman perang yang sangat luar biasa. Mungkin pada saat itu kita berpikir bahwa kita tidak memiliki pengharapan lagi. Mungkin ketika persoalan tantangan yang datang kepada kita, kita bisa berpikir sepintas bahwa kita tidak memiliki pengharapan untuk memenangkan persoalan atau tantangan itu. Tetapi mari, seperti yang diajar bagaimana Daud berpikir atau melihat dengan cara pandang Allah, cara pandang Tuhan yang di luar daripada kemampuan manusia itu, yang memberikan kemenangan walaupun secara fisik dan secara logika tidak akan dimenangkan. Tetapi cara Tuhan menghantarkan kemenangan kepada Daud lebih besar dari pola pikir manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sahabat rohani yang terkasih, iman adalah kemampuan untuk mempercayai perjalanan yang panjang dan jauh di dalam masa depan yang berkabut. Ini bisa kita lakukan dengan mempercayai firman Tuhan dan juga mengambil langkah bagaimana menempatkan diri di dalam jalan Tuhan. Banyak orang yang sampai saat ini sangat sulit, dia katakan dirinya sebagai orang Kristen, tetapi sangat sulit untuk menempatkan dirinya di jalan yang benar atas apa yang Tuhan kehendaki. Dan banyak juga dari kehidupan kita menempatkan diri sebagai orang Kristen tapi tidak ada kemampuan berpikir bagaimana Tuhan hadir dalam campur tangan kehidupan kita menghadapi persoalan. Banyak juga kita menempatkan sebagai orang Kristen yang kita katakan kita mengakui, kita percaya akan kebesaran Tuhan, tapi sangat sulit bagaimana kita menempatkan diri agar Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar bagaimana Daud melihat cara pandang Tuhan memberikan kemenangan. Dan kita juga mau belajar bagaimana cara pandang Daud melihat bahwa Tuhan yang akan berperang, bahwa Tuhan yang akan ikut menguatkan dan memberikan kekuatan yang melebihi dari akalnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Harus melihat bagaimana kehidupan kita dengan cara pandang Allah. Apapun dan bagaimanapun yang kita hadapi, sesulit apapun yang kita hadapi, tantangan yang begitu besar, gelombang-gelombang kehidupan, tetapi kita harus melihat bukan dengan cara kemampuan kehidupan kita, tetapi kita harus melihat bagaimana cara Tuhan yang bekerja, bagaimana cara Tuhan yang ikut campur tangan dalam kehidupan kita, agar kemenangan itu juga datang dalam kehidupan kita, agar kemenangan itu juga diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, percaya akan apa yang Tuhan lakukan, percaya akan apa yang akan Tuhan berikan, dan percayakan segala sesuatunya agar Tuhan yang campur tangan. Biarkan Tuhan yang bekerja, serahkan dirimu, dan imanmu akan semakin kuat kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.